Kamu pernah nggak sih ngebayangin pas lagi diserang ribuan musuh dari segala arah? Tapi kamu sama teman-temanmu cuma punya satu benteng perlindungan yang nggak biasa. Nah, aku mau ajak kamu ke momen luar biasa dalam sejarah Islam. Perang Khandaq. Ini bukan perang biasa. Ini perang yang benar-benar mengubah cara pandang umat Islam soal strategi, pertahanan, dan tentu saja keimanan. Waktu itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sedang menghadapi ancaman besar dari koalisi Quraisy dan sekutunya. Jumlah mereka lebih dari 10.000 pasukan, sedangkan kaum muslimin cuma sekitar 3.000 orang. Tapi, bukannya menyerah atau lari, Rasulullah malah ngajarin kita cara berpikir out of the box dengan bikin parit. Kebayang nggak sih, parit dijadikan strategi militer utama? Di video ini, aku bakal ceritain ke kamu semua detailnya, mulai dari kondisi sebelum perang, ide cemerlang Salman Al-Farisi, sampai keajaiban yang terjadi selama pengepungan. Siap-siap ya, ini bukan cuma kisah sejarah, tapi juga pelajaran hidup buat kita semua. Jadi gini, sebelum perang Khandaq pecah, situasi di Madinah itu udah mulai panas. Kaum Quraisy dari Mekah masih dendam banget setelah kekalahan mereka di perang Badar dan perang Uhud. Mereka nggak bisa terima kalau Islam makin kuat dan Rasulullah makin berpengaruh. Mereka pun mulai ngajak suku-suku lain buat nyerang Madinah bareng-bareng. Bisa dibilang, ini adalah bentuk koalisi besar-besaran yang tujuannya satu, menghancurkan umat Islam sampai akar-akarnya. Nah, disinilah muncul kondisi yang sangat genting. Jumlah musuh terlalu banyak, dan serangan mereka ini bukan kayak perang terbuka biasa. Ini pengepungan. Mereka pengen bikin kaum muslimin kehabisan bekal, kehilangan semangat, dan akhirnya nyerah. Tapi ternyata Rasulullah punya pendekatan beda. Bukannya balas dendam atau menyerang balik, beliau mikir gimana caranya melindungi Madinah. Dan disinilah sebuah ide yang gak pernah dipakai sebelumnya dalam perang-perang Arab muncul ke permukaan. Gali parit sebagai benteng pertahanan. Ide ini datang dari seorang sahabat dari Persia, namanya Salman Al-Farisi. Di negaranya, strategi ini biasa dipakai buat nahan musuh. Ide simple tapi revolusioner. Kamu pasti penasaran, kenapa ide parit bisa dianggap sehebat itu? Bayangin deh, Madinah itu dikelilingi oleh beberapa bukit dan batu-batu besar. Jadi nggak semua sisi kota bisa diserang. Tapi ada satu sisi yang terbuka banget dan rawan banget buat dimasuki musuh. Disitulah Salman Al-Farisi ngusulin ide gila ini. Dia bilang, kenapa nggak kita gali parit di bagian yang terbuka itu, biar musuh nggak bisa lewat. Awalnya para sahabat mungkin agak heran juga, soalnya ide kayak gitu belum pernah dipakai dalam perang Arab sebelumnya. Tapi Rasulullah langsung setuju, karena beliau tahu ini bukan soal tradisi, ini soal nyelamatin umat. Bayangin, 3.000 orang harus kerja rodi, gali parit sepanjang lebih dari 5 km, dalam waktu yang sempit, cuaca dingin, dan perut lapar. Tapi mereka tetap semangat, karena ini soal hidup dan mati. Bahkan Rasulullah sendiri ikut turun tangan, nggak cuma nyuruh, tapi ikut angkat cangkul, angkat panah, dan kasih semangat ke yang lain. Disinilah terasa banget kekompakan umat Islam. Kamu bisa bayangin nggak, rasa lelah itu hilang karena ada satu tujuan bersama, bertahan demi Allah dan Islam. Proses penggalian parit ini sendiri bukan kerja gampang. Mereka harus berhadapan sama tanah keras, batu besar, dan udara dingin musim dingin yang menusuk. Tapi mereka nggak mundur, bahkan ada kisah yang menyentuh banget di balik penggalian ini. Salah satu sahabat ngeluh karena perutnya keroncongan, sampai-sampai dia ngikat batu di perutnya biar rasa lapar itu berkurang. Tapi waktu dia ngadu ke Rasulullah, ternyata Rasulullah juga ngikat 2 batu di perutnya karena lapar. Bayangin, seorang nabi, pemimpin umat, justru lebih lapar dari pengikutnya. Tapi beliau tetap kuat, tetap semangat, dan itu yang bikin para sahabat makin semangat juga. Parit yang mereka gali bukan cuma dalam, tapi juga lebar, sekitar 4-5 meter. Tujuannya biar kuda-kuda musuh nggak bisa loncat. Di tengah-tengah penggalian itu juga terjadi banyak keajaiban, kayak munculnya makanan ajaib dari tangan Rasulullah yang cukup untuk ratusan orang. Padahal awalnya cuma roti dan daging sedikit. Kalau kamu ada di sana, kamu bakal ngerasa ini bukan sekedar strategi militer. Ini perjuangan penuh iman, kebersamaan, dan keyakinan bahwa pertolongan Allah pasti datang. Setelah parit selesai digali, pasukan koalisi Quraisy yang jumlahnya lebih dari 10.000 orang datang dengan penuh percaya diri. Mereka nggak nyangka bakal ketemu dengan penghalang besar di depan Madinah. Parit dalam dan lebar yang nggak bisa mereka lewati. Ini bikin mereka kaget dan frustasi. Biasanya mereka bisa langsung menyerbu dengan pasukan kavaleri. Tapi kali ini mereka kehalang total. Pasukan elit berkuda yang udah siap tempur maksimal malah cuma bisa berdiri ngeliatin tanah kosong penuh lubang dalam. Mereka jadi bingung, mulai saling tuding satu sama lain.
dan kehilangan arah. Beberapa di antara mereka coba-coba cari celah buat nembus parit, tapi selalu ketahuan dan dipukul mundur oleh kaum muslimin yang berjaga di belakangnya. Salah satu tokoh Quraisy yang nyebrang parit adalah Amr bin Abdul Wud, pendekar hebat yang terkenal ganas. Tapi dia akhirnya dikalahkan dalam duel 1 lawan 1 oleh Ali bin Abi Thalib yang saat itu masih sangat muda. Pertarungan ini jadi simbol bahwa keberanian dan iman bisa ngalahin kekuatan fisik. Di titik ini, mental musuh mulai goyah. Strategi parit benar-benar bekerja. Meskipun strategi parit sukses menghambat musuh, bukan berarti perjuangan muslimin jadi enteng. Bayangin, kamu dan pasukanmu harus bertahan berhari-hari, siang malam, dalam kondisi dingin, lapar, dan dikepung dari segala arah. Pasukan musuh tetap ada di luar sana, dan kamu nggak bisa tahu kapan mereka bakal mundur atau nekat nyerang. Tekanan mentalnya luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menggambarkan kondisi ini dalam Al-Quran. Di surah Al-Ahzab, ayat-ayat yang menceritakan gimana jantung kaum muslimin hampir meloncat dari dada karena ketakutan dan tekanan yang mereka alami. Tapi disitulah terlihat siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang cuma ikut-ikutan. Ada sebagian kecil orang munafik yang mulai provokasi, ngajak pulang, ngebikin panik, bilang mending balik aja, Madinah udah nggak aman. Tapi para sahabat imannya kuat justru makin yakin karena mereka tahu ini bukan perang biasa. Ini adalah ujian dari Allah. Bahkan mereka sempat berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Dan Allah serta Rasulnya benar. Dalam momen kayak gini, kamu bisa lihat betapa kuatnya keyakinan mereka. Fisik boleh lemah, tapi iman mereka kuat luar biasa. Nah, ini bagian yang paling bikin situasi makin genting. Di tengah pengepungan dari luar, ternyata ada pengkhianatan dari dalam. Salah satu suku Yahudi yang punya perjanjian damai dengan Rasulullah, yaitu Bani Quraisyah, tiba-tiba mengingkari perjanjian. Mereka mulai membuka kemungkinan untuk bantu pasukan musuh dari dalam Madinah. Bayangin, kamu udah capek ngadepin musuh dari luar, sekarang dari dalam juga nggak aman. Ini bikin panik luar biasa. Karena kalau mereka benar-benar buka pintu Madinah buat pasukan koalisi, maka parit nggak ada gunanya. Tapi Rasulullah tetap tenang. Beliau mengutus beberapa sahabat buat ngecek kebenaran kabar itu. Dan ternyata benar. Strategi pun berubah. Sebagian pasukan mulai dialihkan untuk berjaga di dalam kota. Sementara yang lain tetap bertahan di parit. Di tengah ancaman ini, Rasulullah tetap ngingetin semua sahabat buat tetap tenang dan gak kehilangan kepercayaan kepada Allah. Ini pelajaran penting banget. Dalam kondisi paling berat sekalipun, jangan pernah kehilangan kontrol diri. Karena justru di saat itulah, keputusan-keputusan besar dan penyelamatan bisa datang dari arah yang gak kita duga. Di saat tekanan makin berat, Rasulullah memperbanyak doa. Beliau minta pertolongan langsung dari Allah karena tahu bahwa kekuatan pasukan muslimin enggak akan cukup buat menghadapi gabungan pasukan musuh dan pengkhianatan dari dalam. Dan yang luar biasa, doa itu bukan sekedar minta keselamatan, tapi juga menunjukkan keyakinan penuh bahwa Allah pasti punya cara terbaik untuk menyelamatkan umatnya. Dan yang luar biasa, doa itu bukan sekedar minta keselamatan, tapi juga menunjukkan keyakinan penuh bahwa Allah pasti punya cara terbaik untuk menyelamatkan umatnya. Rasulullah sering kali berdoa dalam gelapnya malam, sambil memandang parit yang sunyi, berharap datangnya pertolongan dari langit. Allah akhirnya mengirim badai besar yang menghantam pasukan koalisi. Angin kencang, pasir berterbangan, tenda-tenda tercerai-berai, pasokan makanan mereka hancur, dan suasana jadi kacau balau. Pasukan musuh yang awalnya arogan dan yakin bakal menang, mulai kehilangan semangat. Mereka sadar bahwa mereka nggak cuma berhadapan sama kaum muslimin, tapi juga sama kekuatan langit. Kalau kamu ada di sana, kamu bakal lihat sendiri gimana badai ini jadi turning point dari perang. Ini bukan kebetulan, ini jawaban dari doa yang penuh keyakinan. Setelah badai hebat menghantam pasukan koalisi, suasana di perkemahan musuh berubah total. Dulu mereka sombong dan yakin bakal menang. Sekarang malah panik dan putus asa. Tenda-tenda terbang, perbekalan hilang, dan pasukan jadi tercerai-berai. Angin malam yang dingin memotong kulit, pasir masuk ke mata dan mulut mereka, dan semua alat perang mereka rusak kena badai. Dalam kondisi ini, kamu bisa ngerasain gimana Allah benar-benar mengambil alih jalannya perang. Musuh akhirnya mutusin buat mundur. Mereka sadar, mereka nggak akan pernah bisa menembus Madinah. Nggak cuma karena parit, tapi karena iman dan pertolongan Allah yang melindungi umat Islam. Rasulullah dan para sahabat pun bersyukur luar biasa. Perang yang begitu berat, begitu lama, dan begitu menegangkan akhirnya berakhir tanpa perang terbuka. Inilah kemenangan tanpa darah yang banyak, tanpa pertumpahan jiwa besar-besaran. Ini juga sekaligus jadi titik balik dalam sejarah Islam. Setelah Khandaq, Quraisy dan sekutunya nggak pernah lagi bisa nyerang Madinah.
Mereka mulai kehilangan semangat, sementara umat Islam justru makin solid, makin dihormati, dan makin diperhitungkan. Setelah pasukan koalisi bubar, satu masalah besar masih tersisa, pengkhianatan Bani Quraisyah. Mereka udah siap-siap bantu musuh masuk Madinah, padahal sebelumnya udah sepakat damai dengan Rasulullah. Dan yang namanya pengkhianatan dalam kondisi perang, apalagi yang bisa bikin seluruh kota hancur, itu bukan hal kecil. Rasulullah pun mengepung benteng mereka. Pengepungan ini berlangsung beberapa hari sampai akhirnya Bani Quraisyah menyerah. Tapi yang luar biasa dari keputusan Rasulullah, beliau nggak langsung menghukum mereka sendiri. Beliau malah menyerahkan keputusan itu kepada Sa'ad bin Mu'az, pemimpin dari suku Aus yang dulu sekutu Bani Quraisyah. Dan keputusan Sa'ad yang juga disetujui oleh Allah dan Rasulullah adalah bahwa laki-laki dewasa yang berkhianat dihukum mati, sementara perempuan dan anak-anak ditawan. Mungkin ini terdengar keras, tapi ini bentuk keadilan di masa perang. Karena kalau mereka berhasil buka pintu kota ke pasukan musuh, kamu, aku, dan semua muslimin di Madinah mungkin udah habis. Keputusan ini juga jadi peringatan serius bahwa perjanjian damai dalam Islam itu bukan basa-basi. Sekali dikhianati, akan ada konsekuensi serius. Dari semua kejadian di Perang Khandaq, ada banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, strategi dan ilmu itu bagian dari iman. Rasulullah nggak cuma andalkan mukjizat, tapi juga mikir taktik terbaik buat nyelamatin umat. Artinya, dalam hidup kita juga jangan cuma berdoa tanpa usaha. Kita harus cari solusi, mikir kreatif, dan kerja keras. Kedua, persatuan umat itu kunci kemenangan. Saat para sahabat kerja bareng, bahu-membahu gali parit, itu jadi simbol kekuatan umat Islam yang sebenarnya. Bukan di jumlah, tapi di kekompakan. Ketiga, iman diuji saat kondisi paling sulit. Dalam kedinginan, kelaparan, dan ketakutan, para sahabat tetap yakin sama Allah. Dan keempat, pengkhianatan harus ditindak tegas. Karena stabilitas umat Islam bukan cuma soal musuh dari luar, tapi juga kejujuran dari dalam. Kalau kamu pikirin dalam konteks hidup sekarang, Khandaq ngajarin kita untuk punya visi, strategi, dan keyakinan penuh kepada Allah. Jangan gampang panik, jangan gampang menyerah, dan jangan pernah remehkan kekuatan ide sederhana yang lahir dari hati yang tulus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Perang Khandaq bukan cuma pemimpin spiritual, tapi juga pemimpin militer dari teladan nyata. Bayangin, beliau nggak duduk manis di tenda komando, beliau ikut angkat cangkul, ikut lapar, ikut menggigil, bahkan ikut hadapi ancaman. Pemimpin kayak gini tuh langka, dan yang paling menyentuh, beliau selalu jadi yang paling sabar di saat semua orang panik. Bahkan saat batu besar nggak bisa dihancurkan waktu gali parit, Rasulullah yang turun langsung. Dan setiap kali beliau pukul batu itu dengan palu, beliau menyebutkan kemenangan masa depan, seperti pembebasan Persia dan Romawi. Saat semua orang takut kalah, Rasulullah malah bicara tentang kemenangan yang akan datang. Ini menunjukkan betapa kuatnya visi dan keimanan beliau. Dan ini jadi pelajaran buat kamu dan aku, bahwa pemimpin yang baik bukan cuma cerdas, tapi juga hadir dan berjuang bareng rakyatnya. Gak ada istilah duduk nyaman saat yang lain susah. Rasulullah tunjukin bahwa kepemimpinan adalah tanggung jawab yang dijalani dengan kerja nyata. Setelah Perang Khandaq selesai, dampaknya sangat besar. Quraisy dan sekutunya kapok. Mereka nggak pernah lagi bisa nyusun koalisi sebesar itu. Madinah jadi wilayah yang aman dan makin disegani. Bahkan, banyak suku Arab lain yang tadinya ragu-ragu, mulai berpikir ulang soal Islam. Mereka lihat bahwa umat Islam nggak gampang dikalahkan. Mereka punya pemimpin visioner, strategi cerdas, dan iman yang tak tergoyahkan. Dan yang menarik, setelah perang ini, Islam mulai masuk ke fase baru. Bukan lagi fase bertahan, tapi fase ekspansi dan diplomasi. Rasulullah mulai mengirim surat-surat ke raja-raja besar, mulai membangun kekuatan dari dalam, dan menyiapkan jalan menuju Fatu Makkah. Semua itu dimulai dari parit sederhana yang digali bareng-bareng. Jadi, jangan pernah anggap remeh langkah kecil. Kadang satu ide, satu momen kerjasama, bisa jadi fondasi perubahan besar. Kalau kamu punya mimpi besar, jangan takut mulai dari hal kecil, bahkan dari parit kecil di tengah gersangnya gurun kehidupan. Kalau kamu renungi kisah Perang Khandaq ini, kamu bakal sadar bahwa hidup ini juga penuh ujian kayak itu. Ada masa-masa kita dikepung masalah dari segala arah. Masalah keluarga, keuangan, kesehatan, pertemanan, dan lainnya. Tapi kayak kaum muslimin waktu itu, kita harus tetap gali parit kita. Parit itu bisa berupa doa, usaha, ilmu, teman baik, atau rencana hidup yang jelas. Jangan nunggu mukjizat datang kalau kamu sendiri belum mulai bergerak. Kisah ini ngajarin bahwa strategi dan spiritual bisa jalan bareng.
Kamu boleh banget bermimpi tinggi, tapi jangan lupa gali paritnya, siapin bentengmu, dan yang paling penting, kamu harus yakin kalau kamu benar-benar berjuang di jalan yang benar. Pertolongan Allah pasti datang, entah dalam bentuk ide, dukungan, atau badai yang justru nyelamatin kamu dari musuh yang gak kelihatan. Perang Khandaq itu bukan cuma kisah masa lalu, itu cermin untuk hidup kita sekarang. Dan kamu, aku, kita semua bisa ambil peran di dalamnya. Nah, itu tadi kisah lengkap tentang Perang Khandaq, strategi parit yang mengubah arah sejarah Islam. Aku harap setelah nonton ini, kamu bukan cuma ngerti sejarahnya, tapi juga bisa ambil pelajaran buat hidupmu sendiri. Jangan pernah remehkan kerjasama, jangan pernah abaikan ide kecil, dan jangan pernah lelah berjuang. Bahkan, kalau kamu lagi dikepung masalah dari semua sisi, ingat, Rasulullah dan para sahabat bisa menang bukan karena jumlah, tapi karena iman, kerja keras, dan kepemimpinan yang luar biasa. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Tulis juga di kolom komentar, bagian mana dari kisah Perang Khandaq yang paling menginspirasi kamu. Dan kalau kamu punya saran topik sejarah Islam lainnya yang pengen aku bahas, langsung saja tulis di kolom komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.